اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نصر الإله موعوده في الكتب بينها لنا تبيانا. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا. وهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا. حتى أولاد الفر ستعطى وكل يسمع لكونك نجم فخرك بانا. ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حماك الله منه حنانا. ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاه تهانا. بالله كبر ذكر واسم محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نتواصل بالحبابة والبتول المستضافة والنبي ثم الصحابة وعسى دعوات مجابة.
Rasul
Hidayatullah Ustaz Ahmad Al-Bashir Hussein, dan terutamanya orang tua kita, guru kita, Bapak Kiai Haji Ayahanda, Bapak Kiai Haji Mahmud Madani, juga Bapak Haji Muhammad Sahal, Bapak Sahal, dan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahi mereka semuanya rahmat dan barakah, berikan umur dan berikan banyak umur dalam sehat walafiat, dan diberikan segala hajat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan Fatihah untuk yang sedang sakit. Yang pertama, Salma binti Haji Salim Muhsin Ambadar, istri dari kru munsyid kita, yaitu saudara Yudi. Kemudian juga Haji Salim Muhsin Ambadar, mertua beliau, mertua kawan kita saudara Yudi, kru munsyid Majlis Setiap Ulama. Kita doakan dengan penuh keikhlasan, semoga dengan keberkahan Fatihah yang kita baca malam ini, Allah Ta'ala segerakan sembuhan mereka, Allah Ta'ala angkat penyakit mereka, Allah Ta'ala berikan kekuatan zahir dan batin, Allah berikan jalan keluar bagi kesulitan yang mereka hadapi, dan Allah Ta'ala memberikan kemudahan dalam segala hal. Ala hadini wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti biasa, melanjutkan petikan atau cuplikan dari ilmu fikih yang berkaitan dengan sholat kita, khususnya sholat berjamaah. Lanjutan dari petikan atau cuplikan sholat berjamaah telah dibahas di malam Kamis yang lalu, bahwa kalau makmumnya ada di luar, atau dua-duanya di luar, atau imam di luar, makmum di dalam masjid, kata ulama, nggak cukup hanya mendengar suara imam, nggak cukup hanya mendengar suara imam ketika imam takbir, Allahu akbar, ruku, sami Allahu liman hamidah, i'tidal, Allahu akbar, sujud, dan seterusnya. Kalau ada ha'il, jikalau ada penghalang yang ru'yah, yang bisa mencegah, bisa melihatnya makmum yang di luar kepada jamaah yang di dalam atau imam yang di dalam. Yang kita contohkan kemarin dengan kaum ibu yang biasa sholat Idul Fitri Adha di jalanan sebelah sini, karena kehalang tembok sehingga nggak bisa melihat jamaah yang di dalam, apalagi imamnya ada di mihrab. Kata ulama, kalau ada di luar masjid, maka nggak cukup mendengar suara imam aja, apalagi suara mubalignya. Yang harus adalah ada sosok yang berdiri di celah yang menghubungi antara jamaah dalam dengan jamaah luar. Dan sosok ini jadi semacam pembimbing jadinya. Dia yang memberikan petunjuk bahwa imam sekarang ruku, apa imam sujud, apa imam i'tidal. Dan yang makmum yang ada berdiri di celah ini, dia melihat imam atau melihat sebagian makmum yang ada di dalam, baik itu di sebelah kirinya, sebelah kanannya, atau di sebelah depannya. Itu kita sudah bahas di malam Kamis yang lalu. Jadi mesti ada sosok ini, nggak cukup makmum yang di luar dengar ada suara dari mikrofon, imam bilang Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, karena ada ha'il, ada penghalang berupa tembok yang mencegah
sehingga jika penglihatan sehingga makmum yang di luar tidak bisa melihat jamaah yang di dalam atau lagi imamnya. Kemudian kata ulama, sehingga orang yang dicela itu kedudukannya sama seperti imamnya, imam mereka. Ketika mereka nggak bisa melihat imam ke dalam, atau sebagian makmum yang ada di dalam. Ini kalau di luar masjid ya, bukan semuanya di dalam masjid. Ada sebagian imam yang makmum, terutamanya makmum, biasanya makmum yang ada di luar masjid. Kalau di dalam masjid nggak jadi masalah. Itu imam, itu sosok yang ada di celah itu hukumnya seperti imam. Dari itu beberapa syarat disyaratkan. Makmum yang ngandelin dia nggak boleh ngedahului dia, seperti makmum nggak boleh ngedahului si imam. Jadi dia ruku baru makmum yang di belakangnya ruku, dia i'tidal sama Allah baru yang makmum di belakangnya i'tidal, dan seterusnya. Nggak boleh ngedahului imam, baik dalam takbiratul ihram ataupun dalam gerakan yang lain. Kemudian yang kedua, dari itu yang sosok yang di depan itu, yang dicela itu mesti mencukupi syarat untuk jadi imam buat yang di belakang ya. Buat di belakang yang jamaah yang gak bisa melihat imam dari atau sebagian makmum dari luar karena kehalang tembok misalnya. Maka kalau jamaahnya di belakang laki, ya nggak boleh di situ perempuan diri, karena laki nggak boleh bermakmum kepada perempuan. Ya, di antara contohnya begitu. Walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan itu, bahkan yang dinukil dari Tuhfah oleh Syekh Qurti. Tuhfah sebuah kitab besar dalam mazhab Imam Syafi'i yang dijadikan patokan dalam mazhab. Dalam kitab Tuhfah disebutkan nggak apa-apa bahkan mendahului orang ini dalam gerakan, lalu karena dia bukan imam yang sebenarnya ada di mihrab. Ya, dari itu juga kalaupun makmumnya perempuan, makmumnya laki, yang dicela itu yang berdiri perempuan, masih nggak apa-apa katanya begitu. Ya, tapi ulama yang lain mengatakan nggak demikian. Lalu dari itu nggak boleh si makmum yang ada di belakang itu sosok yang dicela itu, makmumnya nggak boleh ketinggalan dari dia sebanyak 3 kali rukun fi'li tanpa adanya uzur. Kalau ketinggalan maka batal sholatnya si makmum. Bagaimana kalau mereka ketinggalan dari imam yang sebenarnya sebanyak 3 rukun fi'li, maka akan batal seperti yang pernah kita bahas di malam-malam yang lalu. Jadi itu yang ingin saya tambahkan, ya, sedikit aja memang. Yang tambahnya apa? Tambahannya sosok yang ada di celah itu ketika dia jadi patokan untuk makmum yang di luar, yang di belakangnya. Kalau di belakang atau di samping kanan atau samping kirinya, ya kebetulan kalau di sini kan di belakang, makmumnya di belakangnya dia. Kalau di sini di musola ini samping. Ketika ini sosok jadi patokan yang di belakang, maka dia pun harus memenuhi syarat tertentu, ya, yang disyaratkan ketika seseorang jadi imam. Berarti nggak boleh mendahuluinya, ya, juga nggak boleh lebih maju softnya dari dia. Seperti hanya kita nggak boleh kalau bersama imam kita lebih maju dari si imam. Ya, masa makmumnya di depan, makmumnya di belakang imam. Begitupun dia orang ini nggak boleh seseorang yang di belakang yang ngikutin dia untuk maju lebih maju berdirinya dari si sosok yang ada di celah tersebut, karena dia kedudukannya seperti imam. Dan hal-hal yang tadi yang sudah disebutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan dari jamaah, apakah orang yang dulunya pernah meninggalkan puasa dan sholat juga zakat yang pernah ditinggalkan harus diganti? Kalau harus diganti bagaimana caranya? Ya, kalau puasa Ramadan pernah ditinggalkan, dia dulu bandel nggak puasa Ramadan,
nggak ada uzur, malas saja, adalah orang Islam, lalu sekarang tobat, bukan dulunya mesti diganti di qadha, iya. Ya, berapa dulu yang kalau diingat pastinya, oh saya pernah tahun 2011 sebulan penuh puasa Ramadan nggak sama sekali, qadha sebulan penuh. Ya, pada sebulan penuh terserah mau berturut-turut selama 30 hari selama sebulan ataukah nyicil-nyicil. Ya, tapi kalau tanpa uzur mesti segera. Kalau tanpa uzur mesti segera. Kemudian juga sholat sama. Kalau sholat 5 waktu pernah kita tinggalkan tanpa ada uzur, maka sholatnya masih diqadha, masih diganti. Ya, kalau sholatnya terlalu banyak, ada orang bandel bertahun-tahun, berapa sholat yang masih diganti? Nggak ketahuan nih bagaimana. Kerjain sebanyak-banyaknya sampai punya sangkaan kuat bahwa itu udah terbayar. Kerjain sebanyak-banyaknya qadha itu sampai ada sangkaan yang kuat di dalam benaknya, oh cukup udah. Ya, dia yang tahu. Ya, kalau itu tidak diketahuan bilangannya. Dia kalau ketahuan bilangnya, oh ada pernah sehari penuh 5 kali berarti 5 waktu nggak sama sekali ngerjain puasa sholat, maka dikerjain sesuai dengan berapa yang ditinggalkan. Itu kalau ditahu persis. Begitupun zakat sama, zakat fitrah kan, atau zakat yang lain, zakat mal, zakat harta. Kalau seorang wajib zakat tapi udah waktunya datang untuk dikeluarin zakatnya, nggak dikeluarin zakatnya, bandel ya, suruh zakat, padahal zakat selalu perintahnya diiringi dengan sholat dengan sholat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Ya, sholat wajib, zakat juga wajib. Zakat dia ingat wajib ngeluarin zakat mal, zakat harta. Sekian 2,5%-nya sekian. Lalu dikeluarin sampai sekarang, keluarin segera. Karena itu hak fakir miskin yang tertunda di kantong, bukan hak dia, hak fakir miskin tapi ada di kantong. Mesti dikeluarin, disalurkan kepada fakir miskin dan yang berhak, itu 8 golongan. Jadi bukan artinya kalau udah kelewatan waktunya udah habis hilang, enggak, tapi wajib tetap dikeluarkan zakat itu, baik zakat fitrah ataupun zakat yang mal. Zakat mal macam-macam banyak, di antaranya duit ini. Begitu. Semoga segala amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kita kekuatan iman dan yakin. Amin ya rabbal alamin. Tausiah akan disampaikan, secara singkat akan disampaikan oleh Dr. Ustaz Muhammad Syahri Al-Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirat yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, guru kita bersama Da'iullah Kiai Haji Khairullah Ramli, kita doakan semoga beliau panjang umur sehat afiat. Dan yang sama-sama kita hormati ayahanda Bapak Kiai Haji Ma'mun Madani, Ustaz Muhammad Nur, Ustaz Ahmad Zarkasi Hussein, Ustaz Ahmad Haji Istikhari, kita doakan semoga beliau diberikan panjang umur sehat afiat. Para seluruh pengurus Mushola Istiqamah yang mudah-mudahan diberikan rahmat dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia yang begitu sempurna di tengah-tengah kita. Manusia sebagai utusannya Allah, utusannya untuk diri kita dan nabinya untuk diri kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau membawa Al-Qur'anul Karim yang telah diucapkan oleh beliau di hadapan para sahabatnya 14 abad yang silam, sampai saat ini firman-firmannya Allah berada di tengah-tengah kita.
Mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain kita nggak lihat, kita nggak alamin hadirin. Akan tetapi mukjizat yang satu ini ada bersama kita dan ada di rumah kita. Mukjizat terbesar apa itu? Al-Qur'anul Karim. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Sayyidina Muhammad. Dan selaku kita umatnya, wajib dan kita harus paksain diri kita untuk membaca ayat suci Al-Quran. Bukan saja kita membacanya hadirin, akan tetapi kita harus mengamalkannya hadirin. Salah satu ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang keutamaan kita punya orang tua. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan hendaklah kalian menyembah Allah dan jangan kalian sekutukan Allah dengan segala sesuatu. Mudah-mudahan kita jadi hamba-Nya Allah yang murni. Hamba yang murni menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kita menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar kita menyembah Allah dan jangan menyekutukannya dengan segala sesuatu, kita diperintahkan oleh Allah untuk berlaku ihsan terhadap kedua orang tua kita hadir. Munsid tadi membacakan syair lantunan pujian yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahibul Maulid Simtud Turab. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini adalah seorang yang sangat taat, patuh, tunduk ame ibunya. Suksesnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini adalah berkat redha ibunya Habib. Setiap Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi hadir di pengajian, di taklim orang-orang mulia di zamannya, di Habib Fulan, di Syekh Fulan, selalu setelah beliau selesai hadir, beliau pulang ke rumah beliau mendatangi ibunya sambil beliau berkata, "Wahai ibu, doain Ali seperti Habib Fulan itu, Bu." Ibunya lalu mengangkat tangannya untuk mendoakan anaknya ini seperti Habib Fulan bin Fulan. Datang di majlis yang begitu megah, yang begitu sangat ta'zim dengan ketakwaan kepada Allah, ada muncul Habib Fulan bin Fulan yang begitu sangat alim, soleh. Selesai itu Habib Ali minta kepada ibunya, minta doain supaya jadi Habib Fulan bin Fulan tersebut. Ibunya angkat tangan untuk anaknya hadir. Suatu saat setelah seperti itu Habib Ali lakukan kepada ibunya, dan ibunya selalu mengangkat tangannya kepada anak kesayangannya ini hadirin. Suatu saat ibunya Habib Ali, beliau bikin acara yang mengundang seluruh para habib-habib besar, orang-orang soleh besar. Ketika mereka semuanya sudah diundang oleh ibunya Habib Ali hanya untuk makan, menjamu mereka para ulama, lalu ibunya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi minta semuanya ini habaib yang besar-besar, ulama yang besar ini jadi saksi. Apa? Ibunya Habib Ali Habsyi bilang, aku ingin kalian menjadikan saksi untuk diriku, katanya. Saksi apa? Kata ibunya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sungguh
Aku ini redha terhadap anakku yang bernama Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Redhanya ibunya minta disaksiin oleh para ulama-ulama pada saat itu. Dan inilah yang mengangkat derajat tinggi Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang sampai sekarang hadirin song sahih Simtud Durar, syair-syair tentang pujian terhadap Sayyidina Muhammad terus berkumandang Simtud Durar dari mana ke mana. Dari dunia, belahan dunia udah tahu Simtud Durar berkat apa? Ridhonya orang tuh pantas. Nabi SAW telah bersabda, ridallah fi ridha, ridhonya orang tua, ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Orang tua kita ridho, Allah pasti ridho hadirin. Tapi jangan yang satu ini hadirin, murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Wajib patuh kita kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kita dijadikan anak-anak yang sholihin sholihat, yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Siapa sih orang tua kita? Orang tua kita yang ada di rumah kita, yang melahirkan diri kita, itu orang tua kita. Memang ada manusia yang gak punya orang tua. Ada nggak manusia yang nggak punya orang tua? Ada manusia nggak punya orang tua. Cuman satu, nggak ada lagi, yaitu Nabi Adam, Nabi Siti. Nggak ada orang tuanya. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan hamba-hambanya yang beliau innallaha ala kulli syai'in. Ada Allah ciptain manusia orang tuanya hanya ibunya, nggak punya bapak. Siapa namanya? Nabi Isa alaihi. Begitulah Allah menciptakan hamba-hambanya. Tapi kita orang tua kita lengkap hadirin. Masih ada hidup, patuhi, taatin, jangan sakitin hatinya. Di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Al-Fakir dapat kisah manaqib Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Suatu saat Habib Salim bin Ahmad bin Jindan datang seseorang yang minta doa amalan supaya dia jadi orang paling kaya. Minta amalan supaya orang jadi orang paling kaya. Habib Salim bin Ahmad bin Jindan bilang, masih punya ibu? Masih. Kata Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, beliau berkata, cuci kaki ibu ente tiap hari. Tiap hari cuci kaki ibu. Habis gitu minta doa sama ibu ente supaya ente jadi orang paling kaya. Ente lakuin itu kata Habib Salim 3 bulan 10 hari. Habib Salim bilang gitu, 3 bulan 10 hari. Kata Habib Salim Ahmad bin Jindan, kalau ente gak jadi orang paling kaya selama 3 bulan 10 hari, jangan panggil aneh Habib. Subhanallah. Dia amalin aja. Tiap hari cuci kaki ibunya, minta doa. Setelah itu minta doa ibunya supaya dia jadi orang paling kaya. Subhanallah, 3 bulan 10 hari. Setelah ia mematuhi perintah Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, 3 bulan 10 hari, subhanallah, Allah berikan melimpah kekayaannya kepada dirinya. Orang tua berkahnya di dunia lebih berkah lagi nanti kehidupan kita di akhirat. Oleh sebab itu, melalui majelis yang mulia ini, kita punya orang tua di rumah kita masing-masing yang masih hidup. Tapi hakikat orang tua yang ada pada saat ini adalah guru-guru kita yang hadir di hadapan kita. Terutama Ki Haji Khairullah Ramli, orang tua batin kita hadir. Yang telah memberitahu kepada kita jalannya Sayyidina Muhammad. Kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat afiat. Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita ilmu yang bermanfaat yang sampai Rasulullah SAW mudah-mudahan redha terhadap diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ikat kita kepada ajaran-ajaran para salaf kita hadirin. Para alawiyin kita hadirin, melalui beliau hadirin kita tak punya mata rantai, melainkan beliau mempunyai mata rantai yang bersandar, yang bersambung terus kepada guru-gurunya, kepada Sayyidina Habib Umar Muhammad bin Salim
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak minta apa-apa hadirin. Mudah-mudahan beliau redha kepada kita sebagai anaknya, hadirin sebagai muridnya, dan beliau mudah-mudahan diberikan panjang umur sehat afiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairul jazaa. Fadilatul Ustaz Muhammad Syahri atas tausiah beliau yang mengingatkan kita tentang hak-hak orang tua, ibu, ayah, yang menjadi pusat barokah kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala berikan kita barokah beliau, berikan mereka orang tua kita yang di rumah, yang telah wafat, yang masih hidup. Semoga Allah Ta'ala yang telah wafat, orang tua kita diberikan kubur mereka dijadikan raudhah min riyadil jannah. Yang masih hidup semoga dijaga Allah Ta'ala, dijaga amalnya, dijaga umurnya, dijaga kesolehannya, dijaga segalanya dari yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana bihadzal majma'il karimil mubarak. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia perdengarkan kita hal-hal yang thayyib, hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, agar walau sedikit di majlis ini hari ini Allah Ta'ala gunakan dan Allah Ta'ala jadikan ini kuping dan telinga yang kita miliki mendengar sesuatu yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendatangkan ampunannya, mendatangkan rahmatnya, mendatangkan pandangan belas kasihnya, yang telah menamakan dirinya Ar-Raufur Rahim, Ar-Rahmanur Rahim, Al-Mu'ti, yang maha memberi, yang maha bijaksana, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang disebutkan bahwa tidak akan dia menolak seorang hambanya yang datang kepadanya mengetuk pintu rahmatnya selama rohnya itu belum sampai ke tenggorokannya, selama matahari belum terbit dari barat, maka ia selalu senang untuk menerima siapapun hambanya yang datang. Allah Ta'ala bentangkan kedua tangannya di malam hari agar ia menerima hamba-hambanya yang bermaksiat di siang hari dan datang kepadanya di malam hari. Ia bentangkan kedua tangannya di siang hari untuk datang kepadanya hamba-hambanya yang bermaksiat di malam hari, datang kepadanya di siang hari. Dan terus Allah Ta'ala bentangkan tangannya di setiap saat dan waktu. Kapanpun aku dan kalian datang kepadanya, mengemis rahmatnya, mengemis belas kasihnya, maka ia akan menghadapkan wajahnya kepada kita sekalian, memberikan perhatiannya full kepada kita sekalian. Dan bahkan yang berkali-kali datang kepada Allah setelah berbuat maksiat dan terlumuri dengan dosa dan kotoran-kotoran itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti disebutkan dalam hadis, ketika ia melihat kesungguhan hamba yang satu ini, ia berfirman dan ia berkata, dan didengar oleh malaikat-malaikatnya, "I'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak." Kerjakan apa yang kau mau, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosamu. Karena Allah tahu kalau dia berdosa lagi maka dia akan datang pasti kepada Allah. Lalu ia minta kepadanya ampunan, dan Allah Ta'ala akan memberinya dengan disaksikan oleh para malaikat. Begitulah Allah Ta'ala
yang menciptakanku dan kalian. Begitu luas rahmatnya dan begitu terbentang kasih sayangnya. Dan ia senang dengan hambanya ketika datang, hamba yang sebelumnya pergi menjauh. Ia senang dan kesenangan itu dan kegembiraan itu digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika usai satu peperangan ada seseorang sahabat menemukan seorang anak kecil, lalu diangkat anak itu tinggi-tinggi ke langit. Lalu kemudian dia berkata, milik siapa anak ini? Kemudian datang dari kejauhan seorang ibu yang tadinya mencari-cari anaknya yang hilang, lalu ia lihat ada di tangan seseorang dan menyeru, anak siapa ini? Ia kenali anaknya, lalu ia segera datang menghampirinya. Dan kemudian diambil anaknya dari tangan si sahabat, kemudian dibekap dan dipeluk dengan erat, menangis karena kasih, menangis karena sayang. Lalu para sahabat menangis ketika melihat wanita ini menangis. Rasul pun mengambil kesempatan momen indah itu untuk menjalankan tugas beliau sebagai murabbi, sebagai muzakki, yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum, sebagai seorang yang mensucikan kita dari segala kotoran. Beliau jalankan tugasnya dengan mengambil momen dan kesempatan emas yang ada di hadapan. Beliau berkata kepada para sahabat yang menangis, "Malladzi yubkikum?" Apa yang membuat kalian menangis? Lalu para sahabat menjawab, "Min rahmati hadil libniha ya Rasulullah." Dari sayangnya seorang ibu ini kepada anaknya, wahai Rasulullah, kami menangis karena itu. Maka Rasul mengatakan, ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala mencintai hambanya melebihi cinta ibu ini kepada anaknya, melebihi cinta ibu ini kepada anaknya. Begitu Allah Rasul ambil kesempatan untuk memberikan tarbiyah kepada umat, terutamanya mereka para sahabat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang suci, sosok yang mulia, sosok yang dermawan, sosok yang penuh perhatian, sosok yang selalu berkorban, sosok yang tidak peduli dirinya celaka asalkan umatnya selamat, sosok yang selalu memperdulikan bagaimana kondisi umat, sosok yang tidak pernah memutuskan doanya untuk mereka-mereka bahkan yang belum pernah dilihatnya, umatnya yang ada di akhir zaman, yang dirindukan oleh beliau dan menyebut mereka sebagai ikhwani, sebagai saudara-saudaranya. Ketika Rasul mengatakan kepada para sahabatnya di satu saat, "Mushtaqun ila ikhwani," aku rindu kepada saudara-saudaraku. Kata sahabat Rasul, mereka berkata, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu?" Lalu Rasul menjawab, "Wahai sahabat-sahabatku, kalian adalah sahabat-sahabat, tetapi saudara-saudaraku adalah mereka yang datang setelahku, beriman kepadaku dan tidak pernah berjumpa denganku." Tidak lain dan tidak bukan yang dimaksudkan Rasul dalam ayat, dalam ucapan dan sabdanya itu adalah aku dan kalian, dan jutaan dan miliaran dan triliunan umat dari sejak beliau wafat sampai ini zaman dan sampai zaman yang akan datang. Rindu Rasul sudah mendahului kerinduan mereka. Jika aku dan kalian punya kerinduan sedikit ataupun banyak, atau para aulia salihin di zaman kita atau yang sebelum zaman kita setelah wafatnya Nabi, ataupun sesudah zaman kita sampai hari kiamat, dan setiap zaman dan generasi ada seorang wali Allah pastinya, ada seorang yang dekat dengan Allah pastinya. Jika mereka mempunyai kerinduan yang besar terhadap Rasul, ketahui kerinduanmu didahului oleh kerinduan Sayyidina Muhammad. Kangenmu kepada Nabi lebih dahulu kangen Rasulullah kepada kalian.
Pedulimu terhadap Nabi lebih didahului peduli Sayyidina Muhammad. Perhatianmu terhadap Nabi lebih engkau diperhatikan lebih dulu oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita bisa dapat membalas jasa beliau yang begitu hebat, yang begitu tidak bisa dihitung dan tidak bisa ditakar banyaknya dan tingginya, dalamnya dan seberapa banyak dan seberapa dahsyatnya. Yang tahu tentang hati yang mulia itu adalah penciptanya. Tak ada yang mengetahuinya selain penciptanya. Bahkan kedua ibundanya tidak akan pernah tahu tentang bagaimana hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sang penciptanya lah yang maha tahu bagaimana itu. Tapi yang digambarkan oleh Allah Ta'ala dari sisi beliau dan kehidupan beliau, dan tentang liku-liku kehidupan yang singkat 63 tahun yang Allah berikan kepada beliau untuk umat, dari sedikit yang digambarkan dan ditampakkan kepada mata umat, itu pun sudah begitu besar yang dilihat oleh mereka. Dan itu pun sudah membuat kita tak mampu dan mengatakan, iya, mengakui dengan sepenuh hati, kami tidak mampu membalas jasa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, fa innaka lan tajziya nabiyyaka ya fata. Sungguhnya engkau tidak akan bisa membalas nabimu wahai pemuda. Wa in zurtahu ala aini sa'ir. Walaupun engkau menziarahinya berjalan di atas matamu. Kalau kita bisa jalan di atas kedua mata untuk berziarah kepada Rasul, lalu kita lakukan, bukan dengan kaki, bukan dengan tangan, dengan mata kita bisa berjalan ke sana, lalu kita lakukan, maka kata Imam Haddad, kau tidak akan bisa dengan begitu membalas jasa Nabi Muhammad. Belum apa-apa itu kalaupun kau bisa lakukan. Yang beliau berikan untuk kita ini lebih dari segalanya, lebih dari apa yang kita bayangkan. Dan yang tahu hanya pencipta Sayyidina Muhammad. Yang mengetahui dalamnya dan hakikatnya adalah pencipta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jika ada cinta kita dalam hati ini, hati kalian, hati orang-orang yang kita cintai terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, semoga cinta ini disahkan oleh Nabi Muhammad, diakui oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, melanjutkan sifat beliau yang kita sebutkan di dalam beberapa majlis belakangan ini. Kata ulama, sifat berikutnya adalah ashkalal ainain. Ashkalal ainain yaitu di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam matanya itu ada warna merahnya. Itu artinya ashkalal ainain. Ada sedikit warna merah di mata yang putih, mata putihnya Rasul. Dan ini menjadi alamat kenabian beliau sebagai nabi akhir zaman. Sebagaimana disebutkan di dalam sirah bahwa seorang rahib ketika beliau pergi ikut berdagang ke negeri Syam, lalu dikenali cirinya orang ini oleh rahib pendeta di satu tempat. Ketika beliau singgah dengan mereka, dengan para rombongan, kata si pendeta ini untuk memastikan tentang bahwa ini adalah nabi akhir zaman yang diberitakan di dalam Injil, di dalam Taurat. Kata rahib ini bertanya kepada salah seorang yang ada dari rombongan itu, afi ainaihi humrah, katanya, apakah di matanya ada sedikit warna merah? Kata orang ini, iya. Dia menjawab dengan segar, iya betul, di matanya ada sedikit warna merah di bagian putihnya. Lalu dia mengatakan, huwa, kalau gitu memang benar dia, memang benar dia.
Bahkan di salah satu perjalanan beliau ketika pergi menuju Syam mengikuti pamannya, sewaktu ada pendeta yang juga menunggu tempat itu sekian lama, menunggu untuk mengetahui siapa yang bakalan duduk di bawah pohon itu. Pohon yang seingat saya ditut di tanah ada sejak zaman Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Allah Isa mengatakan bahwasanya tidak duduk di bawah pohon ini kecuali Nabi akhir zaman. Dan itu berita berpindah-pindah dari generasi ke generasi, dari pendeta ke pendeta ke pendeta, sampai pendeta yang ada di zaman Rasul. Dia sengaja tinggal dekat pohon itu untuk menunggu masa di mana seorang duduk di bawah pohon. Lalu datang di zaman itu ketika Rasul berdagang dan semuanya singgah di satu tempat, di tempat tersebut dan untuk mengambil istirahat mereka. Rasul pun kemudian datang ke pohon itu dan duduk. Dan ketika Rasul duduk, pohon itu rindang dan dahannya banyak pohon banyak daunnya untuk mengayomi Rasul, memayungi Rasul agar tidak terkena matahari. Maka sisi bagian pohon itu kemudian memutar sedikit untuk memayungi Rasul agar tidak terkena matahari. Kemudian dilihat oleh orang rahib itu, Nasturo kalau nggak salah namanya. Siapa orang itu? Bertanya kepada orang yang ada di rombongan. Itu anak saya, kata Abu Thalib. Padahal bukan anaknya, ponakannya. Tapi orang Arab biasa mereka menyebut ponakan dengan anak, karena paman itu bimanzilatil ab. Paman itu kedudukannya sama dengan ayah ketika ayahnya sudah wafat. Itu anak saya. Katanya, mayan bagi lihadzal walad ab. Gak mungkin ada orang ini punya anak, masih punya bapak. Yang artinya bahwa sudah dikabarkan di kitab-kitab terdahulu bahwa dia adalah yatim. Lalu dijelaskan, benar, aku bukan ayah sesungguhnya, aku adalah pamannya. Innahu yatim, dia itu yatim. Kemana bapaknya? Wafat ketika dia ada dalam kandungan. Setelah mendengarkan ciri-ciri yang kuat, maka dia pun berkata kepada Abu Thalib, bawa anakmu pulang. Sungguhnya kaum Yahud sudah memantau di sana dan mengawasi. Ketika beliau sampai di negeri Syam, maka mereka siap membunuhnya. Bawa anakmu pulang. Karena ini adalah Nabi yang dikabarkan oleh Isa bin Maryam. Dapat kabar begitu langsung Abu Thalib kemudian tidak meneruskan perjalanannya ke Syam dan dibawa pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Mekah. Umur beliau masih 12 tahun saat itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi di antara sifat Rasul dan bahkan tanda kenabian, di mata yang putihnya itu, kelopak mata putihnya ada sedikit merah. Itu yang disebut ashkalal ainain. Kemudian manhusal aqibain, sifat beliau yang lain, tumit, daging yang ada di tumit beliau itu tipis. Perhatikan daging kita yang ada di tumit. Nah, itu tumit itu di sebagian daging yang ada di bagian tumit milik Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata ulama tipis, manhus aqibain. Dari itu kata ulama kita, ketika Rasul di tumitnya dagingnya tipis, tidak seperti manusia yang lain, lebih tipis dari manusia yang lain, maka yang lebih menonjol adalah tulangnya dibanding dagingnya, karena dagingnya tipis. Dengan begitu sakit yang dirasakan Rasul ketika beliau
pergi hijrah ke Taif bersama Sayyidina Zaid bin Harithah. Lalu ditipu Rasul oleh orang-orang Taif, dan di antara batu yang menimpa mengenainya adalah di bagian tumit. Bayangkan tumit itu tipis dan terkena batu, dan batunya lebih mengena tulang daripada lebih mengena daging. Kalau kena perut kita kena daging, perutnya gendut kembal, mentah lagi keluar. Tapi ketika kena tulang maka berasanya lebih sakit daripada terkena daging. Untuk dibayangkan oleh umat, begitu sabarnya Rasul disakiti oleh orang-orang Taif dengan ditimbuki batu, walaupun dijaga oleh Sayyidina Zaid bin Harithah agar tidak mengenai Rasul, tapi mengenai Rasul juga. Sampai tumitnya berdarah. Bayangkan, sampai tumitnya berdarah, mengenai tulang dan berdarah. Tapi ketika itulah Rasul mengangkat tangannya sewaktu sudah berada di tempat yang layak untuk beliau istirahat bersama Sayyidina Zaid di salah satu perkebunan korma, anggur milik salah seorang Yahudi di negeri itu. Lalu setelah ditawarkan oleh Sayyidina Jibril, wahai Rasulullah, ini malaikat gunung Akhsyabain, dua malaikat gunung ini sudah siap menerima perintahmu. Kalau engkau izinkan, maka mereka akan dihancurkan dengan ditimpakan gunung ke atas mereka. Gunung bakal dicabut oleh malaikat lalu ditimpahin mereka. Lalu kata Rasul, la ya Jibril, tidak wahai Jibril, inni la arju min Allah an yukhrijallahu min aslabi man yansuru hadzal din. Aku berharap kepada Allah Ta'ala, Allah keluarkan dari tulang sulbi mereka itu orang-orang yang bakal membela agama ini, orang-orang yang bakalan membela agama ini. Ketinggian sabar Rasul digambarkan dalam doanya itu. Kaki yang sakit ketika ditimpuk oleh dengan batu sampai mengenai tulang karena tumitnya yang tipis dari daging, sampai keluar darah, belum lagi di bagian lain beliau terkena batu itu dan terasa sakit. Tapi yang keluar hanya doa dari mulut Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikabulkan doa beliau oleh Allah Ta'ala, dan keluar dari tulang sulbi mereka orang-orang yang masuk Islam di kemudian hari. Dan berkat doa Rasul yang semestinya keluar kafir, tapi sekarang keluar dari tulang sulbi mereka menjadi mukmin muslim. Begitulah yang diinginkan oleh Nabi, menyelamatkan manusia dari zulumati lan nur, menyelamatkan manusia dari neraka menuju surga, sehingga ingin semua oleh beliau bahwa semua umat ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena takdir Allah bahwa di antara kita, di antara umat yang beriman kepada Rasul dan Muslim akan ada yang merasakan pedihnya neraka, tetapi jika mungkin maka ingin Rasulullah semuanya tidak ada yang merasakan neraka, sehingga semuanya kita masuk dalam surga dengan selamat karena berkat rahmat yang ada di dalam dada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh Sayyidina Ali di dalam makalah beliau yang pernah kita singgung di malam yang kemarin, bahwa Sayyidina Ali mengatakan di dalam makalahnya, katanya tentang hati, beliau katakan khairuha asfaha wa aslabuha wa araqquha. Hati yang terbaik, yang paling jernih, bersih, wa aslabuha yang paling kokoh, kuat, dan yang paling araqquha paling lembut. Paling lembut artinya hati itu selalu penuh dengan kasih sayang. Maka Imam Haddad mengatakan, kalau seseorang melihat di depan matanya sesuatu seperti gambaran yang tragis yang menyayat hati, yang menyedihkan, lalu dia tidak sedih, maka wanti-wanti dengan hatinya, jangan-jangan gak ada rahmat dalam dirinya. Suatu yang menimpa orang-orang di sekitar kita, kemudian mereka mendapatkan musibah sehingga cacat salah satu anggota badannya, apakah itu terbakar sebagian tubuhnya atau yang lainnya yang ditimpakan Allah berupa ujian kepada sebagian orang,
lalu kita melihatnya tidak sedikit ada rasa iba dan kasih sayang, maka kata Imam Haddad, hati-hati, jangan-jangan tidak ada rahmat di dalam hati. Kalau tidak ada rahmat, maka tanda bahaya muncul yang akan datang di kemudian hari. Karena Allah Ta'ala, karena orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang paling keras hati. Begitu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ya, hati yang terbaik adalah yang paling lembut, dan hati yang paling baik adalah yang paling keras, yang paling kuat. Kuat di dalam agama, kuat dan tekokoh dalam memegang syariat Allah. La yakhafuna laumata laim, mereka enggak takut dengan celaan-celaan orang. Bagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam untuk sifat orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dini fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Kata Allah Ta'ala dalam ayat ini, barang siapa orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian, murtad dari agamanya, maka Allah Ta'ala akan datangkan sekelompok kaum yang lebih baik dari kalian. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Apa sifatnya itu orang? Maka disebutkan Allah dalam ayat itu sifat mereka. Adzillatin 'alal mu'minin, merendah kepada orang-orang mukminin. Aizzatin 'alal kafirin, merasa mulia di atas orang-orang kafir. Dia tidak merendahkan diri kepada orang kafirin. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka enggak takut celaan orang-orang yang mencela. Kenapa tidak takut? Karena kuatnya dalam memegang agama dan syariat, sehingga mereka tidak pedulikan celaan-celaan orang. Yang mereka cari adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini hati yang terbaik, kata Sayyidina Ali. Aslahuha, yang paling kokoh, paling kuat dalam memegang syariat Islam. Yang di akhir zaman, bagaimana telah disebutkan oleh Rasul dalam hadis beliau, bagaimana seorang di akhir zaman memegang agama seperti memegang bara. Dipegang salah, dilepas salah. Dipegang harus sakit, menahan pedih, ujiannya berat. Dipegang dia akan, kalau dilepas tapi yang akan hancur, karena akan makin jauh dengan Allah Subhanahu wa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun di akhir zaman-zaman seperti kita ini, maka orang yang hatinya kuat, yang disebut oleh Sayyidina Ali sebagai hati terbaik, seseorang yang terus memegang agama ini walaupun dicela oleh orang banyak, asalkan Allah redha, tidak peduli dia dengan cacian dan makian orang-orang yang di sekitarnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sirah disebutkan ketika beliau masih di Mekah, didatangi oleh pemuka-pemuka Quraisy ketika mereka tidak lagi mampu untuk membendung dakwah Rasul. Fulan masuk Islam, fulana masuk Islam, semakin banyak yang masuk Islam. Yang tadinya cuma 12 bisa bertambah menjadi 80, bertambah menjadi sekian dan sekian. Orang-orang itu melihat, para pemuka Quraisy melihat, ini dakwah Rasulullah ini bahaya, ini kalau dibiarkan ini kita harus hentikan. Kalau tidak maka semua orang akan ikut dengan dia. Maka mereka pun kemudian bermusyawarah. Lalu didatangi Rasulullah setelah mereka musyawarah. Kemudian dijumpai paman beliau Abu Thalib. Mereka ingin bertemu dengan ponakan. Dipersilakan berjumpa mereka dengan Rasul langsung. Lalu ditawarkan, kata mereka, wahai Muhammad, jikalau engkau ingin menjadi raja di antara kami, malakna, kami akan angkat kau sebagai raja kami. Jikalau ingin engkau menjadi orang yang terkaya di antara kami, jama'na thawratina amwalana, kami akan kumpulkan harta-harta kami lalu akan berikan kepadamu sehingga engkau menjadi orang yang terkaya di antara kami. Ditawarkan ini, ditawarkan itu. Lalu apa kata Rasul? Karena kuatnya beliau memegang amanah Allah, gak tergiur, ditawarin jabatan, gak tanggung-tanggung. Di zaman kita ini bukan kelas gubernur, bukan kelas lagi camat, tapi langsung kelas presiden ditawarin. Mau jadi penguasa, kau jadi penguasa kami akan jadikan kau raja kami. Langsung ke atas ditawarin, bukan di bawah-bawah.
Kemudian pun harta, gak tanggung-tanggung harta mereka ditawar, dikumpulin semua bakalan dan akan diberikan kepada Rasul. Yang tentunya jika dinilaikan dengan nilai, maka bahkan begitu dahsyat nilainya, nominalnya. Tapi semua itu ketika Rasul katakan, ketika Rasul dengarkan, lalu Rasul jawab, wallahi demi Allah, law kana syamsu yamin ala yamin wal qamar ala yasari lama taraktu hadzal din hatta ahlik au ahlika duna. Kata Rasul, demi Allah, kalau matahari ada di tangan kanan dan mata bulan ada di tangan kiriku, aku tidak tinggalkan agama ini, dakwah untuk kepada agama ini sampai aku wafat. Maka ketika mereka tahu bagaimana kokohnya Rasul, bagaimana kuatnya Rasul, seperti seakan lebih kuat dari benteng yang kokoh sekalipun, nggak bisa ditembus. Jangankan ditembus, digoyangkan pun tidak bisa mereka goyangkan. Mereka pun kemudian berpaling dan pergi meninggalkan Rasulullah dan Abu Thalib pamannya di rumah. Gak berhasil untuk menumbangkan dakwah Rasul, gak berhasil untuk mencegah dan menghentikan dakwah Rasul. Di akhir zaman, kalau kita lihat kisah itu, mesti kita belajar. Jangan-jangan ada iming-iming. Ente kalau dakwah begini terus, ada yang lebih hebat, ente masuk ke bagian kekuasaan di sana. Lalu kalau udah terpilih, nanti bisa dakwah di sana, bisa lebih dari ini manfaatnya. Termakan dengan itu. Berhenti dakwah begini atau mengurangi aktivitas, sibuk dan mencalonkan diri menjadi anggota ini, menjadi anggota itu. Harapannya apa? Nanti kalau udah di sana, di kursi sana, bisa lebih dakwahnya bisa lebih meluas dan lebih manfaatnya lebih besar. Ternyata ketika terpilih udah duduk di kekuasaan, beda kan. Enak ternyata di kekuasaan ini. Dia punya kursinya bukan daripada yang di sana tadi. Di sana duduknya pakai kursi kayu. Di sini duduknya pakai kursi sofa yang lembut. Dapatnya banyak lagi. Belum lagi tunjangan besar-besar, belum lagi sambutan kanan kiri besar-besar. Lupa dengan dakwah, lupa lagi dengan kegiatan yang dulu. Sekarang terbuai dengan dunia. Maka yang dijalankan Rasul sudah lebih tepat untuk semua umatnya yang ingin mengikuti jalan Sayyidina Muhammad, yang ingin menjadi pewaris Sayyidina Muhammad. Bahwa iming-iming duniawi jikalau diterima, bukannya menyelamatkan dia dan membuatnya berkembang dalam ridha Allah Ta'ala, tapi bahkan menghancurkan. Dan itu yang ditakuti oleh Rasul di akhir zaman. Kata Rasul, wallahi demi Allah, bahwa Rasul katakan bahwa beliau bukan takut terhadap umat ini Dajjal yang beliau takutkan, tidak. Beliau kalau Dajjal datang, maka beliau sendiri yang akan menghadapinya kalau ada di zamannya. Tapi yang beliau takut akan datang dunia kepada kalian, fatanafasuha, lalu kalian saling berebut untuk mengambilnya dan untuk meraihnya. Kama yatanafasal ladzina min qablikum, sebagaimana umat yang sebelum kalian berebut dan mengambil untuk mengambilnya dan meraihnya. Fa'ahlakakum kama ahlakathum. Lalu dunia itu ahlakatkum kama ahlakathum, membinasakan kalian sebagaimana dia telah membinasakan mereka. Yang ditakutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan yang seperti ini. Bukan Dajjal yang begitu dahsyat fitnahnya yang datang di akhir zaman, tapi kemewahan duniawi yang membuat seorang lupa ngajinya. Dulu ketika punya sepeda rajin ngaji ke majelis. Berandai-andai kalau saya punya motor, bakalan jangkauannya lebih cepat, bisa ngaji di sana, bisa 2 semalam. Dapat motor lain lagi ya. Lupa dengan tujuan awal. Jadinya ngajinya 2 minggu seminggu 2 kali, jadi gara-gara motor ngajinya seminggu sekali. Yang seminggu sekali malah nggak ada kelihatan sama sekali, kemana? Sibuk dengan motornya. Yang punya motor hadir majelis, kemudian berandai. Kalau saya punya mobil lain lagi nih, pasti saya pengen memperbanyak hadir dalam majlis. Allah kasih, lalu cuma ternyata ujian dari Allah.
ujiannya nggak bisa disikapi dengan benar, maka kemudian dilupakan tugas-tugas mulia dan kewajiban mulia yang terdahulu yang pernah dijalankan. Maka jalan yang satu-satunya bersyukur kepada Allah dengan apa yang diberikan kepada kita di saat ini. Diberikan dikit kita bersyukur, diberikan banyak kita lebih bersyukur. Mengandai-andai sesuatu yang mungkin belum tentu baik untuk kita di masa yang akan datang, Allah Ta'ala yang Maha tahu. Kita serahkan kepada Allah. Ketika diberikan maka kita harus tahu bagaimana diuji dengan itu. Ketika tidak diberikan maka kita bersyukur kepada Allah atas pemberian yang telah diberikan kepada kita sekalian. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita hambanya yang saleh, hamba yang taat dan hamba yang kuat dapat menghadapi ujian dari Allah, yang menghadapi fitnah zaman, yang terus mencoba untuk mencintai Rasul, mencoba untuk mengikuti jalan beliau, mencoba untuk meraih syafaatnya di yaumil qiyamah, mencoba untuk memanut kepada beliau sehingga bergabung dengan beliau di dalam kelompoknya di hari kiamat, lalu mendapatkan syafaat di hari kiamat dan mendapatkan bimbingan ketika sakaratul maut, sehingga Allah Ta'ala muliakan roh kita ini ketika berjumpa dengannya di akhir umur. Ya Rabbana ya Rahim, berikan kami husnul khatimah indal maut, berikan kami syahadah indal maut, berikan kami maghfirah qablal maut, berikan kami taubah qablal maut, berikan kami maghfirah ba'dal maut, berikan kami ampunan setelah wafat kami ya Rabb, dan berikan kami syafaat di yaumil qiyamah dari Sayyidina Muhammad, telaga beliau yang beliau selalu tunggu di umatnya di situ. Maka jadikanlah kami umat yang kau takdirkan untuk datang kepada beliau di telaganya, menerima dari beliau sedikit dari air mulia itu untuk ia menghilangkan dahaga kami di alam sana, sehingga tak lagi kami rasakan segala kehausan, segala dahaga hilang. Yang ada hanyalah keindahan, yang ada hanyalah kemuliaan, yang ada hanyalah rahmat, yang ada hanyalah kasih sayang. Ya Arhamar Rahimin ya Akrabal Akramin, lihat kami di malam ini ya Rabb, lihat itu fulan hadir, fulana hadir, lihat itu kawan kami hadir, saudara kami hadir, lihat itu semua yang hadir di tempat ini, kecil dan besar, dan yang kami bayangkan di dalam benak kami, dan saudara-saudara kami yang belum hadir, maka kami bayangkan untuk hadir di tempat ini. Dan lihat kami semua di tempat ini yang Kau telah takdirkan kami kumpul di dalamnya, menyebutmu dan mengagungkanmu, menyagungkan Rasulmu dan memohon syafaat dari beliau. Dan kepadamu ya Rabb kami meminta dengan permintaan yang diminta oleh para aslafun salihun sepanjang zaman, sehingga kami bergabung dengan mereka dari dunia sampai alamul akhirat, wafat seperti mereka wafat dan diangkat seperti mereka diangkat olehmu, dimuliakan seperti mereka dimuliakan olehmu ya Arhamar Rahimin ya Akramal Akramin. Kita tutup majelis kita dengan zikrullah. Semoga zikir ini memperluas ufuk dari kemuliaan yang Allah berikan dan janjikan. Semoga kemuliaan zikir ini membuat berluasnya hati kita yang lebih luas dari sebelumnya, membuat hati ini lebih terang dari sebelumnya, membuat hati ini lebih mengenal Allah dari sebelumnya, membuat hati ini lebih merindukan Rasul dari sebelumnya, membuat hati ini terus dipandang Allah dan menjadi tempat rahmatnya. Ya Akramal Akramin wa ya Arhamar Rahimin. Aqulu jami'an ya Allah, 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 ya Allah. Ya
melihat kecuali kepada hati-hati hamba-Mu, hati-hati kami, sanubari kami, batin kami. Ya Rabbi, tak pun kami pungkiri, demi Allah ya Rabb, tak kami pungkiri bahwa hati ini terdapat berjak-berjak noda hitam karena maksiat kami padamu ya Rabb. Tapi Engkau melihatnya, Engkau mengetahuinya, Engkau peduli padanya, dan kami serahkan hati ini padamu ya Rabb. Ketika kami serahkan padamu sebagai pemiliknya, sebagai yang memperhatikannya dan melihatnya, maka lihat itu noda-noda hitam ada di sebagian hati kami ini ya Rabbi. Maka bersihkan ya Allah, sucikan ya Allah, sehingga ia pantas mengenalmu, ia pantas untuk mendekatmu, mendekat padamu, ia pantas untuk melihat wajah Nabi-Mu, ia pantas untuk mendapat kemuliaan darimu. Sucikan ya Rabb, sehingga tak ada lagi hitam, tak ada lagi bercak, tak ada lagi kotoran, tak ada lagi najis. Yang ada hanya cahaya, yang ada hanya kesucian, yang ada hanya kebersihan. Dan hanya Engkau yang mampu melakukan itu ya Rabb. Tak ada makhluk satupun di dunia ini yang bisa mengenyahkan itu dari hati kami, yang bisa membersihkan itu dari hati ini, yang bisa mensucikan itu dari hati ini. Hanya Engkau ya Rabbal Alamin. Wahai hanya Engkau ya Malikal Muluk, wahai Engkau yang penguasa dari segala penguasa yang ada. Hanya Engkau wahai penguasa langit dan bumi. Kami serahkan dan kami buka hati ini. Lihat jika ada kesombongan di dalamnya, nyahkan kesombongan itu. Lihat jika ada ujub, nyahkan ujub itu. Lihat jika ada keangkuhan, nyahkan keangkuhan itu. Lihat jika ada ria, nyahkan ria itu. Ya Rabb, jadikan hati ini hati terbaik di antara hamba-hamba-Mu di zaman ini ya Rabbi, di zaman kami hidup, sehingga hati ini dirindukan oleh Sang Rasul, dimuliakan oleh dirimu, oleh Zat-Mu yang Maha Agung. Wa ya Arhamar Rahimin, wa ya Dzal Akramin, wa ya Dzal Quwwatil Matin, wa ya Akramal Akramin, wa ya Arhamar Rahimin, wa ya Allah, 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 ya Allah. Kami telah dengar sabda Nabi-Mu, inna ab'ada syai'in min Allah al-qalbul qasi, bahwa sesuatu yang paling jauh dari Allah adalah hati yang keras. Hati yang keras jauh darimu ya Rabb, bahkan lebih jauh darimu ya Rabb. Bintang-bintang, langit, tanah yang kami pijak, udara yang kami hirup, semua mengenalmu, tunduk padamu. Tak ada yang membusukkan dada di hadapanmu. Tapi hati yang gasi, hati yang keras, hati yang jauh darimu, dia membusungkan dada di hadapanmu. Dia angkuh kepadamu, dia sombong, dia tak mau patuh, tak mau tunduk, tak mau sujud. Ya Rabbi, ya Allah, celaka jika hati kami model hati ini. Ya celaka tidur di dunia dan di akhirat. Hati yang keras, hati yang tidak pernah menangis ketika mengingat keagungan-Mu. Hati yang keras, hati yang tak pernah menangis ketika membaca Quran-Mu. Hati yang keras, hati yang tak pernah menangis ketika teringat bagaimana perjuangan Nabi-Mu, bagaimana jerih payah beliau untuk umatnya yang mereka yang dia cintai. Hati yang keras, hati yang tak pernah tersentuh ketika diingatkan nikmat-nikmat-Mu, diingatkan tentang pedihnya azab-Mu. Ya Rabb, ya Rabb, jangan Kau jadikan hati kami hati yang keras. Jadikan hati ini penuh kelembutan dan kasih sayang, penuh rahmat, penuh belas kasih terhadap umat, penuh belas kasih terhadap makhluk.
bahkan kafir sekalipun penuh belas kasih terhadap semua yang Kau ciptakan, karena mereka adalah ciptaan-Mu. Mengasihi mereka karena mencintai-Mu, mengasihi mereka karena mereka adalah ciptaan-Mu ya Rabbi. Kau yang menciptakan mereka. Itu yang kami faham dari nabi-nabi yang telah memberikan pemahamannya kepada kami, yang telah bersabda dalam sabdanya sampai ke telinga-telinga ini. Ya Arhamar Rahimin, Ya Dzal Akramal Akramin, jangan jadikan hati kami keras ya Rabb. Lembutkan hati ini yang penuh dengan kasih sayang-Mu dan rahmat Nabi-Mu ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Akramal Akramin, Ya Allah, 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 Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah al-Halimul Azim, La ilaha illallah Rabbul Arshil Karim, La ilaha illallah Rabbus Samawati Rabbul Ardi Rabbul Arshil Azim, عليها أهلها وعليها نموت وعليها بها نبعث ما شاء الله تعالى من الآمنين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرافنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الرعاة، واستر لنا العورات وآمن الرعاة، يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا
Jabatan Habib Kunjung dan Ban Muntir di Badan Musyawarah. Kemudian tanggal 13 Oktober Alhamis berikutnya yang kedua di Musola Madinah, dan setelahnya kita ziarah yang mengikut ke Ruang Batam. Kemudian tanggal 20 Oktober Maulid Akbar di Masjid An-Nur, ya, dan ziarah-ziarah itu adalah rangkaian dari menyambut Maulid yang ada di tanggal 20 Oktober Maulid Akbar Majlis ini. Semoga semua yang kita rencanakan dilancarkan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan Allah kabul dan ridha, dan hajat-hajat duniawi dan ukhrawi yang semoga Allah taala dengarkan semuanya. Allah taala luruskan dan Allah taala memudahkan, amin rabbal alamin. Sebenarnya ada sedikit pertanyaan tertinggal di sini, saya jawab secara singkat. Untuk di masjid, pertanyaannya Mas, kalau bagaimana masjid makmumnya di posisi bawah, imamnya di atas atau sebaliknya, seperti di bagian masjid itu di dalam masjid. Kalau di dalam masjid semuanya menjadi masalah, makmum nggak melihat imam, ya, karena yang kita bicarakan itu kalau ada di luar masjid, makmumnya atau imamnya di luar masjid atau dua-duanya di luar masjid. Ya, kalau di dalam masjid semuanya menjadi masalah. Allah doa penutup akan dibacakan oleh yang pilih Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah bersyukur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma jammilna bil afiyah wa salamah. Haqqina bil taqwa wal istiqamah wa hidna ya Allah min mujibatin nadamah. Allah Ta'ala Al-Fatihah. Al-Fatihah. وبها المنزل والفاتحة فلفنا قلنا أولئك أصحابنا جماعتنا والحاضرين وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا فحش ما ظهر وما بطن وبارك لنا يا رب أسماعنا وأبصارنا قوتنا أبدا وعيادنا وتب علينا توبنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام بفضلك دعواه فيها أسعد وتحيتك السلام وآخر دعوانا dan ternyata ada perubahan info untuk jadwal majelis yang Kamis yang akan datang. Ada baru saja diinfokan Musola Baitul Muttaqin, Jalan Veteran Ujung Duren 3, siap untuk menerima kita di malam Kamis yang akan datang. Jadi malam Kamis yang datang bukan di sini, tapi di Veteran Ujung Duren 3 di Musola Baitul Muttaqin. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Ya, mahal. Jaket bro. Mahal.